Какие были у вашей группы планы после теракта? В сторону Киев, Вам кто давал указания? Сайфулlah. Saya dibayar 500.000 oleh si ini, oleh si ini, oleh si ini. 500.000 rubel itu sekitar berapa? 89 juta ya. Dan bilang kita berdasar agama pasti kan ideologi, nggak mungkin terima duit kan. Nah ini terima duit 90 juta bukan karena ideologi dong berarti. Karena Jadi sebenarnya begini, untuk teman-teman yang belum mengetahui berita ini, mungkin bisa di search ya, di Google itu akan keluar semua, walaupun mungkin nggak spiral berita yang lainnya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Mas Andre, itu kejadiannya kapan dan kronologisnya gimana tuh? Atau Orvala mungkin? Ya, Mas. boleh. Mas Andre, silakan. Kejadiannya sebenarnya terjadi tanggal 22 Maret, belum lama ya, baru seminggu yang lalu. 22 Maret 2024 itu di Krokus City Hall, kalau nggak salah jam sore ya. Iya, sore. Jam sore sebelum konser itu, dan kita juga baru mendengar langsung gitu ya, beberapa menit setelah kejadian itu kita langsung di sini udah dengar ada kejadian di sini, ada Krokus ini, karena kan sosial media lebih cepat ya sekarang, zaman sekarang, jadi udah ada Telegram, semua berita, ada Wiki itu kan kayak websitenya Rusia, wiki.com, itu langsung tuh semua berita itu kayaknya kejadian apa gitu. Dan di situ kan banyak yang di dalam, mereka sempat syuting Iya, sambil live live di Telegram. Jadi ada videonya orang di dalam teater ini panik semua pada evakuasi, ada apa gitu. Tapi yang di luar juga gitu, yang taksi-taksi itu ngetik ada dor gitu, ada suara tembakan dari luar gitu. Tapi kan bingung juga ada apa. Akhirnya kan langsung datang itu, dipanggil ambulans, oknum-oknum terkait, dan sudah kabur gitu waktu itu, dan sempat membakar gedung juga. Siapapun itu nggak peduli dia agamanya apa, rasnya apa, karena di Rusia kan sebenarnya banyak juga Muslim yang ikut juga konser, dan yang di gedung itu juga banyak Muslimannya gitu, banyak orang Islamnya selain dari orang Kristiani Ortodok, bahkan yang sempat menyelamatkan, yang jadi dapat anugerah pahlawan itu namanya Muslim, orang Rusia juga. Orang Muslim namanya Muslim. Anak kecil, anak SMA ya, 15 tahun, SMP. Туда, все уходите в ту сторону. От меня не убегайте. Все туда. В экспо. Я работаю гардеробщиком на минус первом этаже всегда. Dia kerja sambilan sore. Biasanya itu kan kalau di sini kan ada jaket musim dingin, dia ada yang nyimpan jaket itu, kasih kartu untuk nyimpen jaket, dan dia kebetulan tahu jalur evakuasi. Dia langsung nunjukkan. Nah itu kan sebuah juga bahwa orang Islam itu di sini juga bukan seperti itu. Kita yang Islam sesungguhnya itu malah menyelamatkan kan gitu loh, melindungi dan menyelamatkan manusia tujuannya kan. Itu sebenarnya ada konser apa sih, Dania? Itu konser. Itu gedung apa sih? Itu sebenarnya gedung terbesar di Moskow untuk konser-konser. Jadi semua penyanyi wajib di sana kalau udah populer sekali. Jadi kalau udah terkenal harusnya di Krokus. Jadi kayak kita padahal di kota lain udah juga tahu Krokus City Hall itu wah gede banget, bagus banget tempatnya. Dan konser itu grup namanya Piknik. Itu udah ya mungkin seumur saya grupnya ya udah agak lama sih. Mereka 30 tahun lebih. Iya, memang kayak grup rock gitu. Jadi mereka ada acara di sana. Mereka sebenarnya juga ada di dalam, udah siap-siap konser. Dan setahu saya cuma satu orang dari tim grup itu kena meninggal, tapi bukan penyanyi atau drummer atau musisi, tapi tim dari tim penyelenggara iya. itu konser itu gitu loh. Kena juga, korban juga itu. Jadi korban ya. Tapi mungkin itu udah mulai atau belum sih sebenarnya konsernya? Baru mulai. Konsernya nggak jadi dibatalkan. Ya, dibatalkan. Jadi tembakannya mulai sebelum konser. Tepat sebelum konser dimulai. Mungkin ini ya bisa kita bersyukur kalau itu tidak terjadi pada konser udah mulai, karena kan masih belum semua datang. Sebenarnya masih penuh semua, belum penuh semua tempatnya, dan tapi tiketnya terjual habis. Iya kan, mereka itu terkenal sekali grupnya,
Dan grup itu belum juga keluar ke panggung, jadi masih separuh yang ada di tempat itu di dalam. Jadi ya Oh. kalau Jadi bisa misalnya dibayangin sih kalau udah dimulai sih ya kayaknya nggak, iya, lebih banyak jadi lagi lebih tuh. banyak yang Banyak kena lagi. pasti. Waktu masuk langsung ke tempat konser atau dia tembak dulu sebelum ditemuin di jalan Anda ditembak gitu? Iya, Mereka di jalan. mulai tembak pas masuk. Jadi semua satpam juga ditembak. Satpam ditembak, semua yang di luar-luar itu di luar gedung konser ya. Jadi kan ada aula besar, aula kayak masuk ganti baju atau apa atau beli tiket, baru masuk gedung ruangan konser itu gitu. Jadi mereka masuk, padahal dari gedung sebelahnya ya kalau nggak salah ya, gedung apa itu? Iya, mereka dari gedung sebelah. Jadi ada 2 gedung yang terhubung gitu ya. Jadi Ada jalur. Kami sendiri belum pernah ke sana. ya, jujur. Jadi nggak bisa Bayangin. bayangin. Cuman lihat ada informasi ya kalau mereka nggak masuk lewat pintu utama, tapi masuknya lewat gedung sebelah gitu. Iya, Jadi Lewat. semua yang dilewatin dia dibunuh semua Iya. gitu. iya, Ditembak ditembak. Gitu. Dan Yang tembaknya ditembak bukan di tempat sekali. yang meninggal berapa? 150 lebih ya. 150 lebih. Dan ada beberapa yang tidak teridentifikasi karena itu kan juga dibakar selain ditembak. Jadi karena saking panas jatuh itu kayak atap-atapnya kan sampai kebakaran jatuh. Mereka Jadi masih semua sampai sedang ada yang terbakar. dikonfirmasi siapa. Kalau satpam ya, polisi ya tidak bisa Ya. langsung masuk. Mereka juga harus cari jalurnya. Ya, kalau biasanya gini kalau di Amerika ya misalnya Ya, ada langsung tersangka atau ditembak. teroris gitu ya atau misalnya pelaku penembakan misalnya Hmm. itu langsung meninggal di tempat Iya. jadi nggak bisa diusut. Ya. Jadi semua pelaku itu meninggal di tempat nggak bisa diusut, fitnahnya langsung kemana-mana terserah karena pelakunya nggak bisa ngomong kan gitu ya kan. Iya, iya, iya. Nah ini ternyata mungkin di luar dugaan ini pelaku ternyata escape malah ketangkap. Jadi Dan sebenarnya Rusia ini bisa menelusuri nih jadi. iya, dan dari CCTV juga nggak bisa lihat full karena CCTV sendiri sudah ada banyak yang kebakaran. Jadi dibakar sama mereka. bukan dibakar bersama mereka, tapi karena kebakaran udah jadi besar-besar itu Asap ya. kena api dan CCTV-nya mati. Tapi dari informasi yang bisa diambil, disimpan, mereka sangat baik tahu tempatnya. Jadi semua pintu keluar, pintu masuk, belokan, mereka hafal tempatnya. Jadi udah berapa kali ke sana atau mungkin dia Jadi belajar tanggal 8 Maret itu ada pengumuman dari beberapa kedutaan asing kayak Amerika, Inggris terutama ya, dan apalagi itu beberapa kedutaan. Saya nggak begitu ingat. Swedia juga yang menyampaikan akan ada teror di Moskow. Tapi info itu mereka bilangnya jangan ke tempat umum karena Konser, ada tempat konser, iya, tempat umum, bahkan ada tempat konser. mereka nggak ada kata teror. Nggak ada kata teror. Ada. Di tulisannya jaga hati-hati, jangan ke tempat umum karena mungkin ada kejadian sesuatu gitu kayak. Tapi nggak langsung. Kan udah tahu tuh. Nggak tahu. Emang begitu. Tapi Tapi nggak kita kan di-share. lokal nggak di-share sama kita Nggak ya. di-share ke Kementerian Luar Negeri dan peringatan. Biasanya kan kalau ke Kementerian Luar Negeri nanti gubernur sebutkan tanggal sekian hati-hati. semua di rumah acara ditutup atau acara di cancel. Kalau bagi info kan, misalnya ada info, memang kejadian ada infonya ya dari intelnya Barat, saya bilang kebanyakan memang Barat. Kasih info itu berarti kan di pemerintah Rusia juga akan dapat bahwa ini ada kejadian, tapi nggak ada kejadian apa tuh. Tanggal 8, 9, 10 aman sampai kejadian terakhir tanggal 22 baru mulai ada kejadian kan. 2 minggu Nah, ya. ditelusuri lagi tanggal 8 tersangka ini, teroris ini ada di gedung itu, sempat ada di gedung itu, Krokus itu, City Hall, dan di situ ada konsernya 2 artis juga terkenal yang namanya Gregory Labs sama Shaman. Shaman ini salah satu penyanyi terkenal yang patriotik sekali gitu ya. Jadi satpamnya kan pasti bawa senjata banyak kan, jadi kayak security-nya inilah bersenjata lah. Jadi kan mungkin mereka agak was-was juga kalau security-nya pegang senjata kan. Nah, sedangkan konser yang piknik terakhir tanggal 22 security-nya nggak bawa senjata. Hanya beberapa kayak laser apa atau pentungan atau apa gitu. Jadi shocker ya.
Jadi mungkin mereka udah tahu gitu loh planningnya nih, ini security-nya lebih inilah, lebih bukan bersenjata gitu. Jadi Nah, kalau nggak salah sejak baru sebentar kejadian ada statement dari sebuah grup Iya. teror gitu kan, langsung buat statement gitu kan ibaratnya tuh. Itu gimana tuh bunyi itu statementnya? Itu masuk semua berita barat, Iya. langsung cepat sekali. Belum. Langsung semua berita barat langsung keluar gitu seolah-olah Iya, mereka seolah-olah pelakunya gitu. pelakunya ini gitu loh. Padahal belum ada statement dari pemerintah Rusia dan pres, kan belum ditangkap juga pelakunya. Press Kok bisa release-nya tahu belum. gitu loh. Ah, Karena pelakunya masih Oh. lari itu kan semalam, dan dia naik mobil tuh satu malam. Kita ingat diumumkan pemerintah ini mobil nomor sekian, Renault warnanya putih, dicari gitu ya, menuju ke arah sini gitu. Semua orang yang lihat tolong diinfokan gitu kan. Ada statement dari pemerintah, semua orang Rusia diumumkan bahwa ada mobil ini nih, CCTV-nya kelihatan gitu, ada Karena gambarnya. ya ada CCTV-nya, mereka datang naik. Mereka mobil udah tahu dan ini pergi orang juga. ini naik mobil ini. Dan yang anehnya, mereka nggak ganti mobil sampai ditangkap itu, mereka nggak ganti mobil. Biasanya kan kalau Iya. profesional Di mesti film-film aja ganti. pada cerdas ya, di film-film tuh Iya, ganti mobilnya mobil apa parkir gitu. ganti apalah gitu. Nah, ini larinya pakai gitu. Jadi kayaknya ada yang nggak ke plan di sini mereka. Jadi plan kaburnya itu mereka ditunjukin kabur kemana. Cuman yang mesen ini nggak menyangka kalau mereka bisa kabur. Ya kan? Jadi Iya, makanya nggak mereka disediakan, akan dieksekusi di tempat. diprediksi dieksekusi di tempat. Kayaknya, Jadi ya akhirnya ketahuan semua, kebongkar bahwa dia ngaku kan di videonya, dia ngaku Какие были у вашей группы планы после теракта? в сторону Киев, Вам кто давал указания? Сайфулlah. Сайфулlah нам сообщили, что мы ехали на Украину, Киев, и там то 1 миллион рублей заплатили. Поехал в Киев. Где-то должен был ждать деньги по 1 миллион рублей. Он нам сказал, уезжайте в сторону Киев, и когда доберетесь до границы, недалеко от границы, бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу. Сайфулlah говорит, звони, потом я буду говорить чудо. saya dibayar 500.000 oleh si ini, oleh si ini, oleh si ini. 500.000 rubel itu sekitar berapa, 89 juta ya. Dan Iya. hanya saya bilang mustahil banget hanya dengan segitu mereka berani 90 juta. 90 jutaan untuk melakukan aksi seperti ini gitu, dan 90 juta per orang. per orang. Iya. Dan Orang ditanya 90 kan, juta, dan mau ngelakuin itu gitu. ya mereka nggak pengakuan saat ditangkap, dia menyampaikan saya dibayarin sekian gitu loh. Siapa yang sedia senjata? Saya nggak tahu namanya, hanya disediain senjatanya begini-gini, ketemu di sini saya ambil. Tapi begitu ditelusuri lebih lagi, terakhir ada beberapa nama, 11 orang jadinya. Tadinya cuma 4, jadi 11 yang terlibat. Sama yang sewa apartemen buat mereka juga tertangkap. Ya, jadi memang udah terorganisir, bukan hanya pelakunya, bukan hanya 4 orang, tapi lebih dan lebih banyak. Dan ada pembakaran yang ditangkap-tangkap juga, yang melakukan pembakaran tapi nggak melakukan penembakan gitu loh. Ada juga beberapa. Jadi sampai sekarang masih pemerintah Rusia menyampaikan, lebih cenderung kepala keamanan ya, Rusia bilang ini Ukraina. Mereka ada asumsi ke situ karena yang mensponsor ini ada, ya di belakangnya kita tahulah proxy war, proxy teroris sekarang kan, bukan proxy war lagi. Jadi kalau ya biasa lah ya, kalau bahasanya seorang pengecut menusuk dari belakang kalau udah kalah gitu kan. Iya, benar. Nah, ini kan jadi statement dari Rusia bahwa ada pasti sangkut pautnya dengan Ukraina di belakang ini gitu ya. Lagi pula kaburnya juga karena Ukraina ya mereka. Iya. Ke arah Ukraina. Kaburnya ketangkapnya di situ. Di Bryansk, di kota Bryansk. Itu kota yang menuju arah sana, perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Oh gitu. Nah, statement di awal ketika kemudian keluarnya adalah jaringan teror yang menyatakan diri itu dari data yang mana mereka bisa keluar berita itu? Nah, itu yang selama ini nggak pernah diketahui datanya dan nggak pernah di-share gitu loh.
Dan anehnya mereka tahu ini I belakangnya S, Khurasan gitu, dari Afghanistan katanya, gitu loh. Jadi organisasi dan Beda kok lagi. bisa Afghanistan. kemana-mana gitu. Jadi statementnya dan berubah-ubah, padahal kan press release Rusia kan belum, itu kan butuh proses ya untuk penyidikan juga kan. Diinterogasi, ditanya siapa yang pesan, kamu kemana, dia sempat ke Nggak Turki. mungkin langsung di-share buat semuanya. Dan luar biasa sekali, dalam 1 hari Cepat sekali. saya bilang ajaib dong. belum diinterogasi udah tahu siapa ini pelakunya kan, padahal mereka masih hidup kan, masih belum full digali. Dan kalau menurut kami sih ya itu ya, kalau bilang kita berdasar agama pasti kan ideologi, nggak mungkin terima duit kan. Nah ini terima duit 90 juta bukan karena ideologi dong berarti, karena kebutuhan, kayak berarti bayaran kan. Sama aja bedanya sama mercenaries apa? Lebih murah, berarti kan menjual apa ya, biasanya agama dengan uang, itu berarti bukan orang yang beragama. Makanya teroris menurut Presiden Putin bilang nggak ada nationality, nggak ada agama apapun. Teroris tetap teroris, dia bukan status agamanya siapa, etnisnya siapa, tapi dia beda. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan etnis tertentu atau agama tertentu, tapi karena kelakuannya tetap kejam ya dianggap ya tetap ya teroris, penjahat, dan itu akan dibasmi gitu. Dan dia udah bersumpah untuk itu gitu ya. Kami yakin aja sih pasti dalang-dalangnya akan tertangkap semua. Tangkapnya keren juga Putin tuh ya. Dia bisa melihat ya. Jadi guys, dunia makin kesini makin pintar. Jadi proksi-proksi ya jenis ini udah kebaca gitu. Orangnya tiba-tiba meninggal, langsung ada statement. Nah ini uniknya, negara yang bersangkutan aja belum keluarin press release, tiba-tiba yang lain udah pada keluarin berita gitu. Berarti komplisит nih kalau kita lihat. Ini banyak kejanggalan sih dari cerita Mas Andre ini juga jelas banget ini terstruktur, tapi ujungnya di luar kendali kayaknya ya. Mestinya orang-orang ini udah nggak bisa kasih testimoni, alias udah ada mungkin kepolisian yang mengeksekusi atau nggak taunya justru bisa lolos dan bisa digelandang gitu ya, karena videonya banyak ya, mereka lagi ditarik itu tempatnya ditutup, udah bengap-bengap segala macam, tapi mereka yang ditarik itu apakah orang yang sama dengan video-video yang nembak-nembak itu? Iya, kalau bisa dilihat ada beberapa video yang nanti zoom misalnya kelihatan ya, yang pakai topi, yang kenembakkan mukanya mirip, dan yang di mobil juga mukanya mirip, jenggotannya mirip. Dan dia mengakui, pelakunya memang mengakui juga kita yang melakukan itu gitu. Dan dia bilang temennya yang tahu tempat teritori yang buang senjatanya di mana, dia udah diarahkan gitu. Dia ngambil senjata di mana, buang senjata di mana. Dan nggak pernah ketemu secara langsung. Jadi benar-benar ada sekat. Tapi kan tetap kalau intelijen kan ada metode tersendiri kan untuk cari tahu informasi. Dan mereka tuh dapatnya, statementnya mereka dapat uang kripto itu dari Ukraina. Jadi udah semakin jelas ada pengirimannya dari mana gitu loh. Kan bisa terselusuri. Karena wah, ini tragedi besar dong tahun ini. Seram sekali ya situasinya. Jadi ya kita semua nonton, kita lihat, kita berdoa semua agama macam-macam biar ini lebih cepat selesai dan biar aman. Dan setelah kejadian itu 2 hari di sini kan ditetapkan hari duka. Iya, 2 hari 24. Tanggal 24 Maret oleh Presiden diumumkan hari berduka, jadi semua konser dibatalkan, semua kegiatan di seluruh Rusia di stop untuk merayakan hari berduka. Dan kita bawa bunga, kasih terutama kan ada anak-anak kecil juga korbannya, bukan hanya dewasa aja. Ada boneka-boneka, biasanya kalau di Rusia tradisinya bawa 2 bunga, 4 atau genap ya biasanya, untuk mengenang korban-korban gitu. Dan solidaritas sebenarnya tinggi saat kejadian. Jadi taksi misalnya, yang supir taksi di daerah situ ini kan mahal bayar. Awalnya pertama macet, sistemnya kan langsung otomatis. 3 kali lipat harganya taksi dari Krokus ke arah lain pertama menit. Tapi setelah tahu kejadian jadi langsung gratis, semua langsung taksi digratiskan sama supir taksi, malah cepat ke sana untuk bantu evakuasi orang yang tadi kabur pulang ke rumah. Jadi mereka itu memang sangat membantu juga untuk bantu orang kejar dari kabur dari tempat itu, karena nggak pernah tahu
ini bisa keluar, atau mereka kalau keluar mungkin lanjut tembak. Nggak pernah kan bisa diprediksikan teror seperti ini apa yang langkah mereka selanjutnya. Itu pelaku berapa orang? Jadi yang dilihat dari situ? 11 yang tertangkap 11 totalnya. Tapi yang 11. masuk Tapi pelaku eksekusinya? Kalau dilihat lebih sih ya kalau dari awal ya. Cuman Ya, yang dari kabur 4. Mm-mm. Yang totalnya saya kurang tahu berapa, tapi kayak ada 7 gitu kalau di beberapa videonya. Saya 7 atau 8 ya. Tapi yang kabur 4, yang satu mobil itu. Atau 5. 4. Nah itu kalau kalian lihat di video-video tersangkanya atau foto tersangkanya itu, mereka kayak bukan orang Eropa ya? Bukan. Kebanyakan dari Tajikistan. Iya. Dan satu Kirgistan. Kayaknya. Ya, Tajikistan. Udah benar sih, dan itu diakui juga. Pasportnya juga bukan paspor Rusia, memang karena kan di sini dari semua mereka tidak ada yang punya paspor Rusia. ya, Tidak satu pun punya paspor Rusia. Nggak ada, berarti emang dari luar paspornya paspor itu dari negara tadi? Ya, negara Tajikistan. Dan biasanya berarti kan ini tadi seperti yang saya bilang, kalau ada tadi dengan berani 90 juta ya sama aja kayak mercenaries kan, bayaran gitu. Dan yang anehnya kelihatan ada beberapa yang memang dilatih gitu. Nggak semua sih ya yang udah dilatih, yang udah pernah ketahuan udah pernah ikut perang di Ukraina. Jadi ada beberapa yang ini ada analisa dari cara mereka gerak atau cara mereka jalan tembak juga. Ya, satu orang kalau nggak salah sudah pernah punya sejarah ke sana dan dia terbang ke Turki sebelum balik ke sini. Jadi sebenarnya guys, kalau kita lihat ini banyak keganjilan ya, karena ketika kejadiannya nih baru berapa waktu belum ketangkep, udah ada statement bahwa pelakunya ada kelompok ini gitu. Bahkan ada yang ngeluarin foto mereka dengan bendera itu gitu, si pelaku ini. Soalnya memang udah diplot seperti itu. Dan kelompok ini adanya itu di daerah Timur Tengah, Syria dan daerah sekitar itulah gitu. Ternyata paspornya saya dengar tadi Kirgistan. Tajikistan. Bukan dari sana gitu ya. Satu itu. Itu 2 tuh udah kejanggalan. Ketiga, jika kelompok itu dan mengatasnamakan agama gitu ya, udah pasti yang diserang dulu Israel lah. Iya. Karena lebih dekat gitu kan. Itu kan udah deket banget, maksudnya udah tinggal saat masa pertanyaan kenapa yang nyebrang jauh-jauh ke Eropa gitu, nyebrang jauh-jauh ke Rusia gitu ibaratnya. Padahal di situ ada tempatnya dekat. Kalau atas nama agama atau atas nama ibaratnya sesama Muslim, pasti yang diserang itu. Dan kelompok teroris itu nggak pernah menyerang Israel dari dulu tuh. Kelompok yang disebutkan IS itu, yang dibunuh sama kelompok teroris itu selalu umat Muslim juga. Dan yang dia nggak pernah nyerang Israel, jelas ini Palestina. Dan satu lagi, kenapa diserang Rusia? Padahal Rusia ini pro-Palestine. Banyak kejanggalan ya ibaratnya di sini kejadiannya. Nah, terus gimana jadinya tuh? Kemarin statement dari Putin gimana jadi itu? Jadi kalau dilihat dari beberapa statementnya, kan kelompok ini tuh memang kayak Mas Ari bilang tadi nggak pernah menyerang 2 negara Amerika sama Israel kan, gitu loh. Iya. Padahal kalau kelompok teror kan di mana aja gitu kan, nggak terharus berarti kan bukan, artinya ada pihak yang ingin diuntungkan. Siapa yang ingin diuntungkan atas kejadian ini kan? Nah sudah jelas, artinya karena kejadian perang ya kita berasumsi, nah ini proksi juga kayak saya bilang tadi, kalau sudah mau kalah biasanya pengecut itu hanya menusuk dari belakang. Nah kalau kemarin tertarik sama postingan Dania mengenai Putin, bagaimana mengenai pandangan mengenai terorisme itu? Oh, yang quote-nya itu ya. Beliau yang jelas tidak menganggap ini agama tertentu. Jadi malah memberitahu semua ulama supaya lebih mengarahkan semua agama untuk tenang dan lebih malah mendukung semua ulama Muslim tuh harus, ini kan bulan Ramadan ya, jadi lebih ke inilah mendekatkan diri kepada dan ibadah. juga ada kan kayak imam-imam masjid besar juga mereka ada posting di sosmed semua banyak sekali kalau misalnya jaga
jaga iman orang biar nggak ada yang dengerin kanan kiri gitu kan, cuma satu aja jalurnya yang sesuai dengan Quran, yang lain jangan dong, jangan dengerin yang nggak jelas. Oke. Waduh, ini terima kasih banget nih Mas Andre sama Mbak Dania. Terus saya panggil Mbak Dania ya. Teman-teman di rumah yang mungkin baru ketemu dengan channel ini, monggo silakan di subscribe dan follow IG-nya Dania. Apa Dania? Bahasa Rusia. Bahasa Rusia. YouTube-nya Orvala Pakavi. Orvala Pakavi. Dan guys, beliau ini juga yang ditanya-tanya yang soal Rusia loh sama Ibu Koni. Jadi kita tanya sama seperti tepat ya kayaknya. Iya. Kapan-kapan kita main ke Rusia guys. Ternyata di sana. Ayo. Itu kabar perang Rusia Ukraina itu jauh ya, nggak dari kota ya, jauh ya keadaannya. Jadi kalau mau tamasya ke sana, traveling ke sana, tetap baik-baik aja, dan bisa mungkin kalau mau traveling ke sana langsung aja DM IG-nya Orvala Bahasa Rusia. Waduh, terima kasih nih Dania, Mas Andre, ya, waktunya. Kami yang berterima kasih. Luar Terima biasa. kasih Mas Ari. Kita jadi ya kita sana ya. Yuk, ditunggu. Iya. Banyak nih turis sudah kesini, udah pada kesini semua nih. Biar istri juga bisa shopping. shopping. Kita shopping gitu. bareng yuk. Di sana kalau harga lebih murah atau lebih mahal? Tergantung produk apa dulu. Tapi banyak yang murah. Tapi sangat banyak produk lokal yang bagus. Lokalnya kualitasnya bagus. Oh gitu. Siap kalau gitu kita masukkan di bucket list kita untuk jalan-jalan ke Rusia, guys. Apalagi ada satu momen katanya bulan depan, namanya adalah White Night. Malam putih, White Night. White Night, malam putih. Jadi di sana nggak ada gelapnya. Seharian full itu 22 jam ada mataharinya. Namanya White Night. Ini keren banget kayaknya ya. Andai saya kemudian nanti bisa ngerubah perjalanan ke sana kan, saya hubungi Mas Andre. Teman-teman yang tertarik juga langsung aja hubungi ke sana. Dijamin harganya lebih mantap lah ya. Ya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu makasih Dania, Mas Andre. Terima kasih untuk kembali. waktunya. Terima kasih Ya, Mas Ari. mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi teman-teman kita yang menyaksikan di sini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.